Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah tentang anjuran para pembesar dari kalangan orang-orang Kipti kepada Fir'aun agar menyiksa Musa alaihi salatu wassalam setelah para tukang sihir masuk Islam. Setelah terjadinya peristiwa yang besar, yakni kekalahan yang dialami oleh orang-orang Kipti dalam peristiwa yang sangat menegangkan dan masuk Islamnya para tukang sihir, maka hal itu malah menambah keingkaran serta permusuhan dan jauhnya mereka dari kebenaran Allah. Hal itu diungkapkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 127 sampai 129. Allah Ta'ala mengabarkan tentang pembesar dari kaum Fir'aun, yaitu para amir dan para pemuka kaum. Mereka menyarankan agar raja mereka Fir'aun menyiksa Nabi Musa alaihissalam, mengingkari, menolak dan mengganggunya. Mereka berkata, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Quran surat Al-A'raf ayat 127. Mereka beranggapan bahwa dakwah Musa kepada peribadatan kepada Allah dan tidak mensekutukannya serta melarang untuk beribadah pada selainnya adalah kerusakan menurut akidah orang-orang Kipti. Sebagian dari mereka mengatakan, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu, yakni menyembahmu. Ayat di atas mengandung dua makna. Yang pertama, meninggalkan agamamu. Makna ini dikuatkan dengan bacaan yang lain. Kedua, tidak mau menyembahmu, sebab Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Firman Allah Ta'ala, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Musa kemudian melanjutkan dalam Quran surat Yunus. Firman Allah Ta'ala pula menyebutkan tentang Fir'aun telah menindas sebelum kedatangan dari Musa, yaitu sebelum Musa datang mereka membunuh anak laki-laki, demikian juga setelah kamu datang kepada kami. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Korun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang berdusta. Fir'aun adalah raja, Haman adalah salah seorang menteri, sedangkan Korun adalah seorang Israel dari kalangan kaum Musa. Namun ia berada dalam agama Fir'aun dan para pembesarnya. Ia memiliki harta yang melimpah sebagaimana yang telah disebutkan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ghafir ayat 25, pembunuhan terhadap anak laki-laki setelah diutusnya Musa adalah sebagai bentuk penghinaan dan pencelaan atas serta meremehkan orang-orang Bani Israel agar tidak ada lagi batu penghalang bagi mereka dan tidak ada saingan bagi orang Kipti. Orang Kipti senantiasa mewaspadai keberadaan orang Bani Israel, namun hal itu tidak bermanfaat sama sekali dan tidak dapat merubah takdir mereka. Sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Oleh karenanya seorang orang mengatakan sebagai bentuk ejekan kepada Fir'aun, sekarang Fir'aun menjadi penasehat. Di antara nasihatnya ialah yang tertera dalam ayat-ayat Quran yang telah disampaikan. Sesungguhnya Fir'aun merasa khawatir menurut anggapannya bahwa Musa akan menyesatkan orang-orang. Aku berlindung kepada Allah dan bersandar kepadanya sekiranya untuk aku memperlakukan Fir'aun dan lainnya dengan keburukan. Ungkapan Musa, mingkuli mungkar, setiap orang yang menyombongkan diri, yaitu setiap orang yang angkuh dan menantang, yang tidak pernah berhenti, serta tidak merasa takut terhadap azab Allah dan siksaannya, sebab dia tidak meyakini adanya hari akhirat dan hari pembalasan. Oleh karena itu Musa berkata, setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari berhisab. Dalam firman Allah juga berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 28-29, maknanya laki-laki tersebut adalah keponakan Fir'aun. Ia menyembunyikan imannya agar tidak diketahui oleh kaumnya karena merasa khawatir bila mereka membunuhnya. Sebagian orang beranggapan bahwa laki-laki itu adalah orang Israel. Namun pendapat ini sangat jauh dari kebenaran karena menyelisihi redaksi Al-Quran baik secara lafaz maupun makna. Ibnu Jarir berkata, Ibnu Abbas mengatakan tidak ada kalangan orang-orang Kipti yang beriman kepada Musa selain laki-laki itu, seorang laki-laki yang datang dari ujung kota dan istri Fir'aun. Ad-Daruqutni mengatakan tidak ada seorang pun yang kenal namanya dengan sebutan Syam'an selain laki-laki dari keluarga Fir'aun.
Disebutkan bahwa nama laki-laki tersebut adalah Khair. Intinya laki-laki itu telah menyembunyikan imannya. Ketika Fir'aun laknatullah hendak membunuh Musa dan telah bertekad untuk melakukannya serta telah memusyawarahkan dengan para pembesarnya, maka laki-laki itu merasa khawatir atas keselamatan Musa. Dengan lemah lembut ia membantah Fir'aun dengan ungkapan yang di dalamnya terkandung targhib dan tarhib. Ia mengatakan dengan metode musyawarah dan usulan. Telah disebutkan dalam sebuah hadis, sebaik-baik jihad adalah mengatakan ucapan yang benar di hadapan penguasa yang lalim, dan ini merupakan bentuk jihad yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih lalim dari Fir'aun dan tidak ada ungkapan yang lebih benar darinya, sebab ungkapan tersebut dimaksudkan untuk melindungi seorang nabi. Boleh jadi laki-laki itu menampakkan imannya, namun yang benar adalah pendapat yang pertama. Laki-laki telah mengatakan, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku adalah Allah, lantaran ia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Sesungguhnya hal itu tidak pantas dibalas dengan pembunuhan, namun hendaklah ia dimuliakan, dihormati, dan tidak dimusuhi. Inilah yang terjadi pada keluarga Fir'aun. Mereka tetap dalam keraguan, penyimpangan, dan penentangan terhadap apa yang dibawa oleh Musa, hingga pada akhirnya mengeluarkan mereka dari kerajaan, harta benda, rumah-rumah, istana, dan kenikmatan. Kemudian mereka digiring ke lautan dan binasa di dalamnya. Ruh mereka dipindah dari tempat yang tinggi menuju tempat yang paling bawah. Oleh karena itu, laki-laki yang menyembunyikan imannya terhadap menasihati umatnya, "Hai kaumku, untuk mulai kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi." Firman Allah Ta'ala, "Fami yang suruna min ba'sillahi in ja'ana." Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpaku? Meskipun kalian berjumlah banyak dan memiliki harta yang melimpah dan memiliki kekuatan serta keperkasaan, namun hal itu tidak bermanfaat bagi kalian dan tidak mampu menolak keesaan Allah. Semuanya telah tertera dalam Quran surat Zukhruf, Al-Isra, An-Naziat, An-Naml, Ahud, Al-Qiyamah, Ghafir, Ar-Rahman, Al-Anbiya. Jadi semua itu telah tertera dalam bukti-bukti yang nyata tentang penentangan Fir'aun terhadap Musa. Mereka menolak hujah-hujah Allah, bukti-bukti dan dalil-dalil keesaannya tanpa alasan dan hujah yang datang dari Allah. Hal inilah yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu Allah amat murka terhadap yang dilakukan oleh Fir'aun. Ada yang membaca ayat di atas sebagai bentuk ithofah dan na'at. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ghafir ayat 36-37, Fir'aun telah mendustakan Musa dan tidak mengakui bahwasanya Musa adalah utusan Allah. Kedustaan itu ia sampaikan kepada kaumnya. Dalam Quran Surat Ghafir, Allah berfirman, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Ayat ini mengandung dua makna. Pertama, Fir'aun mengatakan, sesungguhnya aku memandang seorang pendusta berkaitan dengan pengakuannya bahwasanya alam ini memiliki Tuhan selain diriku. Kedua, Fir'aun mengatakan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta berkaitan dengan pengakuannya bahwasanya Allah telah mengutusnya. Namun makna yang pertama lebih dekat kepada zahir kondisi Fir'aun, sebab ia mengingkari secara terang-terangan keberadaan pencipta. Sedangkan makna yang kedua lebih dekat kepada lafadz ayat, sebab ia mengatakan supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Makna ayat di atas bahwasanya Fir'aun berusaha menghalang-halangi manusia agar tidak membenarkan Musa alaihissalam dan memotivasi mereka agar mendustakannya. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan, yaitu membawa kerugian, yaitu kebatilan, sebab ia tidak akan pernah dapat mewujudkan angan-angannya. Manusia tidak akan pernah mencapai langit, yaitu langit dunia dengan kekuatan mereka, apalagi mencapai langit yang paling tinggi atau di atasnya yang hanya diketahui oleh Allah. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwasanya bangunan yang tinggi yang dibangun oleh Haman adalah bangunan yang paling tinggi. Ada bangunan yang dibangun oleh menteri Haman, menterinya Fir'aun. Bangunan itu sangat tinggi menjulangnya. Bangunan itu terbuat dari tanah liat yang dibakar. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Menurut ahli kitab bahwasanya Bani Israel dipaksa untuk memerah susu. Hal ini menyebabkan mereka bekerja paksa pada masa Fir'aun. Bukanlah karena mereka tidak mau membantu memenuhi kebutuhannya, sebab orang Israel yang mengumpulkan tanah, batu, dan airnya. Mereka dipaksa menyerahkan
dalam jumlah tertentu. Apabila mereka tidak mau melakukan hal itu, maka mereka akan disiksa dan dihinakan sehina-hinanya. Musa menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mampu mengalahkan orang Kipti, dan hal itu benar terjadi. Ini merupakan salah satu bukti kenabian Musa. Hal itu disampaikan dalam firman Allah Quran Surat Al-Ghafir ayat 38-40. Orang mukmin telah menunjukkan jalan yang benar dan hak, yaitu mengikuti jalan Musa, membenarkan apa yang ia sampaikan yang datang dari Allah, lalu menganjurkan untuk zuhud dalam kehidupan dunia yang hina lagi fana, serta memotivasi mereka untuk mencari pahala Allah yang tidak akan menyia-nyiakan amalan seseorang. Allah Maha Kuasa yang memiliki segala sesuatu. Dialah yang menambah sesuatu yang sedikit menjadi banyak. Di antara keadilan Allah adalah akan membalas keburukan dengan setimpal. Orang mukmin memberitahukan kepada mereka bahwasanya akhirat adalah negeri kekekalan. Di antara bentuk kebalasan di akhirat adalah orang mukmin yang beramal soleh, maka ia akan mendapat derajat yang tinggi, tempat yang tinggi, serta tentram, kebaikan yang melimpah, rizki yang terus menerus tidak akan terputus, dan kebaikan yang terus bertambah. Kemudian ia menerangkan batilnya keyakinan mereka sebelumnya dan menakuti mereka akan tempat kembali mereka. Kemudian ia menjelaskan kebatilan peribadatan mereka kepada selain Allah. Mereka membuat tandingan bagi Allah dan menyembah berhala yang tidak mampu mendatangkan manfaat maupun dan mudarat. Ia berkata, sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kamu tidak memiliki hak dan hukum untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Lalu bagaimanapun kamu akan memiliki hari akhirat. Sedangkan Allah adalah pencipta, pemberi dan pemberi rezeki bagi orang yang berlaku kebajikan dan orang-orang yang berbuat dosa. Dialah yang telah menciptakan para hamba, mematikan dan membangkitkan mereka. Dialah yang akan memasukkan orang-orang yang taat ke dalam surga dan memasukkan orang yang maksiat ke dalam neraka. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Fir'aun dan kaumnya ditimpa musim kemarau yang panjang, di mana lahan-lahan pertanian tidak berfungsi dan tidak menghasilkan panen. Firman Allah Ta'ala, wa naqsu minal thamarat, kekurangan buah-buahan, mereka tidak mau mengambil manfaat darinya, bahkan mereka tetap dalam kekafiran serta penentangan. Meskipun memberikan bukti yang nyata kepada Fir'aun berupa mukjizat dan hal yang luar biasa di luar kebiasaan manusia, kami tidak akan beriman kepadamu, tidak akan mengikutimu, dan tidak akan menantimu. Meskipun kamu memberikan semua bukti, demikianlah yang telah dikabarkan oleh Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 96-97. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 133 berkaitan dengan azab berupa topan. Ibnu Abbas meriwayatkan, yaitu berupa hujan yang sangat deras yang menyeliputi pertanian dan buah-buahan mereka. Pendapat ini diungkapkan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Suddi, dan Ad-Dhahak. Dari Ibnu Abbas dan Atha yang banyaknya kematian, topan berupa angin, topan berupa air, dan penyakit ta'un dan datang kepada mereka dalam setiap kondisi. Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawih telah meriwayatkan dari jalur Yahya bin Yaman, dari An-Minhal bin Khalifah dari Al-Hijjat, dari Al-Hakim bin Mina dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah bersabda, At-Tufan adalah kematian. Hadis ini adalah hadis gharib. Adapun Ajarot adalah hewan yang telah dikenal. Abu Dawud meriwayatkan Rasulullah pernah ditanya tentang hukum memakannya. Beliau menjelaskan bahwa beliau tidak mau memakannya karena tidak menyukainya, sebagaimana beliau tidak mau makan biawak dan menghindari untuk makan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Intinya bahwasanya Allah membinasakan sayuran mereka dan tidak menyisakan sedikit pun hasil pertanian, buah-buahan maupun rerumputan. Adapun al-kumal atau kutu, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya al-kumal adalah ulat yang keluar dari biji gandum. Al-kumal adalah belalang kecil yang tidak bersayap. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Mujahid, Ikrimah, dan Qatadah. Sa'ib Jubair dan Al-Hasan mengatakan al-kumal adalah binatang melata yang kecil berwarna hitam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan al-kumal adalah barawit atau kutu. Yang dimaksud dengan al-kumal adalah al-hamnan, yaitu kutu binatang yang kecil yang hidup di antara sampah-sampah. Kutu tersebut masuk ke dalam rumah dan tempat tidur. Kutu tersebut membuat mereka tidak betah, tidak bisa tidur, dan tidak bisa hidup dengan nyaman. Atau bin Sa'ib menafsirkan al-kumal yaitu kutu yang telah dikenal masyarakat, sedangkan Hasan Basri membacanya dengan tidak mentasydidkannya, al-kumal atau bench.
Adapun difda atau kata adalah hewan yang sudah dikenal. Kata tersebut membaur dengan orang-orang, bahkan ada yang masuk ke dalam makanan mereka dan bejana-bejana mereka. Bahkan bila salah dari seorang mereka membuka mulutnya untuk makan dan minum, maka jatuhlah seekor kata ke mulutnya. Sedangkan azab berupa darah, maka darah tersebut bercampur dengan air mereka. Ketika mereka ingin minum, maka air tersebut telah bercampur dengan darah, baik di sungai maupun di sumur mereka. Semua azab di atas tidak menimpa Bani Israel sama sekali. Ini merupakan kesempurnaan mukjizat yang sangat menakjubkan dan hujjah yang sangat kuat. Semua azab terjadi melalui perbuatan Musa. Azab-azab tersebut menimpa mereka semua dan tidak menimpa seorang pun dari kalangan Bani Israel. Ini merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan kenabian Musa. Ketika tukang sihir beriman, maka Fir'aun kembali dalam keadaan kalah dan hina. Kemudian ia menolak untuk beriman dan tetap dalam kekafiran dan keburukan. Lalu Allah menurunkan tanda kekuasaan satu demi satu. Allah menurunkan musim kemarau panjang, kemudian mengirim topan, yaitu air yang menggenangi permukaan tanah dan tidak mengalir. Mereka tidak lagi mampu bercocok tanam dan tidak bisa bekerja apa-apa, sehingga mereka mengalami kelaparan. Maka Musa memohon kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan azab itu dari mereka. Namun setelah itu mereka tidak menepati janji yang mereka katakan. Maka Allah Ta'ala mengirim belalang kepada mereka. Belalang tersebut makan pohonan, sebagaimana kabar yang disampaikan. Bahkan belalang tersebut memakan paku-paku daun pintu yang terbuat dari besi, sehingga rumah mereka runtuh berantakan. Maka mereka memohon kepada Musa seperti yang mereka ungkapkan sebelumnya. Maka Musa memohon kepada Allah agar dihilangkan azab tersebut kepada mereka. Namun setelah itu mereka tidak menepatinya. Musa memohon kepada Allah agar dihilangkan azab itu. Namun setelah itu mereka tidak menepati apa yang mereka katakan. Maka Allah mengirim kata kepada mereka. Kata-kata tersebut masuk ke dalam rumah, makanan, dan bejana-bejana mereka. Ketika mereka membuka baju atau makanan mereka, maka kata tersebut telah ada di dalamnya. Setelah mereka merasa kepayahan, maka mereka meminta kepada Musa seperti yang mereka ungkapkan sebelumnya. Maka Musa memohon kepada Allah agar dihilangkan azab itu dari mereka. Namun setelah itu mereka tidak menepati janji yang mereka katakan. Maka Allah Ta'ala mengirim darah kepada mereka. Air-air yang dimiliki oleh Fir'aun berubah menjadi darah. Mereka tidak dapat minum dari air sumur atau air sungai. Ketika mereka mengambil air dengan gayung mereka, maka air tersebut berubah menjadi darah. Allah Ta'ala menjelaskan kekafiran mereka, keberadaan mereka yang tetap dalam kesesatan dan kebodohan, keengganan mereka untuk mengikuti ayat Allah dan membenarkan Rasulnya, serta mukjizat yang jelas dan terang dan hujah yang tegas dan kuat yang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Setiap kali mereka menyaksikan mukjizat itu, maka mereka pun mengalami kesusahan, sehingga mereka bersumpah dan berjanji kepada Musa, sekiranya Allah menghilangkan azab tersebut, maka mereka akan beriman kepadanya dan akan membiarkan Bani Israel pergi bersamanya. Namun setiap kali azab diangkat dari mereka, maka mereka kembali melakukan keburukan seperti semula dan menentang kebenaran yang disampaikan oleh Musa, serta tidak mau memperdulikannya. Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Kasih Sayang, tetap menunggu mereka dan tidak menyegerakan turunnya azab. Allah menangguhkannya dan mendahulukan peringatan kepada mereka. Kemudian Allah menjawab mereka setelah disampaikan hujah kepada mereka serta memperingatkannya. Allah mengazab mereka sebagai azab dari yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Allah menjadikan mereka sebagai contoh dari peringatan bagi orang yang kafir seperti mereka, sekaligus sebagai pemisah bagi orang yang mukmin. Allah Ta'ala mengingatkan kisah pengutusan hambanya, yaitu Musa Al-Kalim, kepada Fir'aun. Allah Ta'ala menguatkan Rasulnya dengan berbagai ayat yang jelas dan tegas, berhak untuk diagungkan dan dibenarkan. Semestinya orang kafir berhenti dan kembali kepada kebenaran dan jalan yang lurus, tetapi mereka malah menertawakannya setelah mengejeknya, menghalang-halangi jalan Allah serta berpaling dari kebenaran. Kemudian Allah mengutus mengirim beberapa mukjizat kepada mereka satu demi satu. Setiap mukjizat yang datang lebih besar dari sebelumnya, sebab penguat pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala pada zaman itu kata-kata zihir bukanlah sebuah aib dan hina, sebab pada waktu itu para ulama mereka adalah para tukang sihir. Oleh karena itu kaum tersebut menyeru mereka dengan lafaz tersebut di saat mereka membutuhkan bantuan. Kemudian Allah mengabarkan tentang kesombongan Fir'aun dengan kerajaannya, keagungan dan keindahan negerinya, serta aliran sungainya, yaitu sungai yang dibangun pada saat penambahan sungai Nil. Kemudian Fir'aun menyombongkan dirinya dan perhiasannya. Ia menghina Rasulullah, Musa,
yaitu dalam ucapannya yang disebabkan karena isinya masih tersisa bekas jidal yang merupakan kemuliaan, kesempurnaan, dan keindahan. Hal itu bukan penghalang baginya bahwasanya Allah telah mengajaknya bicara dan menurunkan wahyu kepadanya serta menurunkan Taurat kepadanya. Demikianlah kisah daripada Nabi Musa alaihi salam. Untuk part berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.